kalau kita kerja di sawit harus jurusan pertanian, ya enggak gitu. Ya. Jurusan IT justru kan banyak dibutuhkan. Nah, coba kita tanya ya. Jurusan apa coba, Bang Denis? Ini seni rupa. Seni rupa ya. Ini ada industri sawit di mana ada dibutuhkan juga seorang guru, seorang kepala sekolah, habis itu yang memang di bidang admin, KTU dan lain sebagainya. Jadi bukan cuman industri itu bukan cuman yang kerja di lapangan, bukan cuman sebagai asisten kebun. Iya. Tapi ada juga supporting yang di industri itu yang memang dia dibutuhkan gitu. Sawit itu nggak salah sebenarnya, yang salah itu pengelolaannya. Nah. Guys, lu pernah kepikiran nggak kerja di industri sawit? Nggak pernah? Tenang, lu nggak sendiri. Mungkin buat banyak anak muda kayak kita, mikirnya sawit itu kerja di kebun doang. Nyatanya, di balik itu tuh banyak peluang karir yang belum pernah dibahas. This is Sawit Hustle, a podcast that brings you real stories from real people working in palm oil industry. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, yang kenal aja belum tentu sayang. Kenalin, nama gue Jenny dan partner gue. Gue Denis. Oke, hari ini kita tuh bakal ngebahas lah tentang peluang karir. Dan supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik tentang peluang karir di industri sawit, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, di episode perdana ini kita mendatangi tamu yang bisa dibilang hidupnya itu fully funded by palm oil atau by sawit. CPO. CPO. Jadi mulai kuliah ini beliau ini udah menempuh pendidikan di Politeknik Citra Widya Edukasi di Bekasi. Please welcome Mas Gemad, CEO dari Hai Sawit. Ini mana nih? Mas, Bang, Bang Bapak, aja. Bang aja ya biar Iya. lebih Kita biasa satu kantor dipanggil Bang. asik. Bekasi banget Iya, soalnya. Bekasi dan juga Bank itu kan tempat nyimpan duitnya. Bukan buang gitu. Oh, bukan Bang. Oke, sebelum ngomongin tentang industri sawit, Bang Gema boleh dong dijelasin dulu kenapa sih bisa nyemplung ke sini gitu loh? Baik Mbak Jen dan Bang Denis ya. Bang Denis aja ya. Denis aja. Jadi sebenarnya awal mula terjun di sawit itu sejak lulus SMA. Dari SMA? Dari SMA enggak, kita SMA dulu jurusan komputer justru. Oke. Jadi kita jurusan komputer, setelah lulus dari SMA ada salah satu politeknik sawit yang tadi Bang Denis sebutkan, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, itu sempat sosialisasi ke SMA kami di Subang pada saat itu. Nah, kenapa tiba-tiba terfikir sawit? Karena kita lihat di sini kalau gue sendiri sih Mbak, kita mengartikan sawit itu adalah emas hijau. Iya, betul. Jadi, Ada tuh julukan si emas ya, hijau si itu. emas hijau karena salah satu renewable energy yang memang seandainya nanti udah pada masanya akan di replanting, nanti bisa ditanam lagi. Jadi nggak akan habisnya. Beda dengan beberapa industri komoditas yang lain. Nah, akhirnya di situ dari sejak 2015 kuliah, 2012 kuliah sawit, spesifiknya di pabrik sawit Bang Denis. Jadi jurusan di Politeknik Sawit ini, kami ini di khusus teknologi pengolahan kelapa sawit. Jadi memang dari awal itu udah dari awal kuliah itu udah bahasanya adalah sawit. Sawit banget. Tapi lebih spesifiknya adalah mengolah dari TBS, tandan buah segar sampai jadi dengan produk. CPO, ya, crude palm oil. Berarti taunya gara-gara ada sosialisasi ke Ya, sekolah gitu. mulanya dari Makanya sosialisasi. gue kayak penasaran gitu Bang, kenapa tiba-tiba bisa tahu gitu ada sesosok sawit Sawit, dalam ya. dunia ini. Jadi yang uniknya lagi dalam SMA pada saat itu ada sekitar 900 siswa lah. Oke. Yang milih sawit ini cuman gue sendiri Bang. Mbak. Jadi orang yang lain pada ada di Tapi pelayaran. waktu kuliah nggak sendiri kan? Enggak sendiri. Nah tiba-tiba lu kuliah terus Enggak. sendiri. Jadi gue kalau kuliah tetap yang uniknya lagi kan pas ini kan kita udah dari SMA nih. Direkrut alhamdulillah lulus di Politeknik Kelapa Sawit ini. Habis itu kuliah lah selama 3 tahun 2012-2015. Yang menjadi hal yang spesial lagi, ini kan kampus ini di Bekasi ya, Mbak ya. Yang kalau kita lihat kalau kampus ini otomatis mayoritas akamsi dong. Iya, Kan? anak kampus ini. Iya, Kan? ternyata di Politeknik Sawit ini mayoritas justru luar daerah. Luar daerah? Iya, dari Kalimantan,
dari Sulawesi, dari Sumatera, tercampur dari berbagai unik daerah lah. Orangnya ya. Sukunya Yang juga emang beda-beda. tempat-tempatnya tuh banyak Betul, kebun sawitnya, nggak kayak betul. Bekasi kan. Betul. Nah, di situ di Bekasi nggak ada sawit kan. Nah, dari mulai situlah kita kuliah sawit, kita tahu sawit, dan alhamdulillah di tahun 2014 gue dapat beasiswa Mbak dari salah satu perusahaan industri sawit, perusahaan swasta, industri sawit. Tidak bisa disebutkan lah namanya ya. Oh ya. Jadi alhamdulillah dapat di situ. Jadi kita dapat beasiswa, itu uang SPP udah In semua udah ya all in dibayarin. semua kecuali uang saku kita tidak dapat. Sampai dengan lulus 2015. Nah, kesepakatannya dengan perusahaan ini, setelah kita lulus dari Politeknik Kelapa Sawit ini, langsung harus mengabdi atau berdinas Kontrak, ada kontrak. betul, kontrak selama 2 tahun. Nah, jadi sejak 2015 gue udah kuliah, udah lulus, programnya Diploma 3, jadi AMD. A5 dia. Udah 2015 ke 2016 itu masa namanya ada manajemen training. Jadi kalau di perusahaan sawit ya betul. Di perusahaan sawit itu istilah MT ini udah menjadi umum lah, bahasa umum. Jadi setiap staf ataupun calon-calon staf, calon pemimpin perusahaan itu pasti melewati jalur Ada ya? MT. Justru kalau gue tuh baru taunya MT tuh ada di bank atau perusahaan-perusahaan yang lain. Sawit ada Sawit juga. ada. Jadi ada programnya, itu program setahun. Selama setahun ini kita digojlok, Mbak. Jadi di setahun ini kita digojlok itu Ke barak. Enggak ke barak ya. KDM. Tapi ada baraknya 2 minggu. Ada baraknya? Ada. Bintal Fisdis namanya. Jadi di kampus kita dapat, pada saat kita kuliah MT itu dapat lagi 2 minggu. Jadi kita udah nggak aneh lah kalau ada barak-barak gitu. Barak udah ada. Udah nggak aneh. Udah, Nah, tapi gue pernah ke situ. yang poinnya adalah in class itu 1 bulan, in class 1. Setelah di in class ini diajarin lagi, jadi di refreshment lagi mengenai ilmu sawit. Nah, awalnya basicnya kita kuliah ini itu basicnya adalah pabrik sawit. Tetapi selama di MT ini bukan hanya pabrik sawit yang diajari. Jadi kita harus di budidayanya juga diajari sama in class ini selama program MT. In class habis itu OJT itu kita dilepas untuk menjabat PLT lah, PLT asisten muda, sampai akhirnya alhamdulillah dapat predikat MT terbaik lah di perusahaan itu, di angkatannya itu. Big applause, big Gokil. applause. Nanti dimasukin soundboard. Iya, tolong tambahin editor. Nah, itu kita dapat predikat itu dan di 2016 definitif sebagai asisten proses pabrik kelapa sawit di salah satu perusahaan yang memang dari awal kita dikasih beasiswa. Nah, itu berjalan selama 1 sampai 2 tahun sampai tahun 2018 itu kita dinas di sana. Nah, itu di pabrik sawit itu bukan cuma di prosesnya aja, sempat juga menjabat sebagai asisten maintenance. Jadi maintenance itu kan kalau proses kan memastikan proses dalam pengolahan pabrik itu berjalan dengan lancar. Jadi ada case per mesinnya gitu Bang Denis. Jadi target kita kan CPO, gimana cara rendemen CPO itu harus di angka 24%. Cara dapat rendemen itu dengan cara meminimalkan losses. Nah, itulah yang target kita. Kita kayak lagi kuliah satu SKS ya. Kalau terlalu berat, mohon maaf. Oh, seru. Ya, jadi kalau pabrik itu tujuannya itu jadi meminimalkan losses. Gimana caranya losses itu minimal dalam satu pabrik itu. Nah, kita sempat, gue juga pernah dari asisten proses ke maintenance, terakhir itu paling lama di KCP, Kernel Crushing Plant. Jadi KCP ini salah satu pabrik yang mengolah kernel, jadi PKO. Oke. Kan kalau dari pabrik sawit kan ada produk, ada CPO, ada kernel. Nah, itu produk jadinya kan, produk apa umumnya atau produk produktivitasnya. Nah, kernel ini ada beberapa pabrik yang diolah lagi, yang perusahaan-perusahaan besar. Banyak perusahaan besar di sana dia mengolah kernel lagi. Nah, kebetulan di tempat gue bekerja itu pada saat itu langsung diolah lagi. Disitulah kita kerja sebagai asisten kernel crushing plant. Dia mengolah kernel ini jadi PKO disebutnya, palm kernel oil. Gitu. Ini kalau ngomongin produk sawit itu emang banyak banget Banyak. hasilnya, jadi Betul. Itu lo di mana Mas sebelumnya? Itu kita sempat muter-muter sih Bang, tapi seputar Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan. Kita Pangkalan Bun sempat, Sampit sempat. Dia dua wilayah inilah. Jadi Kalimantan Tengah. Berapa hektar tuh ngurusin ininya? Kalau spesifiknya itu kurang lebih, kalau luasan kebunnya itu sekitar
20 ribuan hektar lah. Tapi kan kita bukan bertanggung jawab di situ, kita di pabriknya. Di pabriknya. Kalau pabriknya cuman ya 10 hektar lah kan. Kalau pabrik itu kan ruang lingkupnya dari dia perebusan, nah, di loading rem, direbus, gimana cara habis direbus, dimasukin tracer dan lain sebagainya, press dan lain sebagainya gitu. Lagi mikir, kapan bisa dapat tuh 1 hektar aja ya? Tanahnya. 20.000 hektar. 20.000. Nah, Wah. dilanjut ya Bang ya. Lanjut, Bang ya. lanjut. Jadi semenjak itulah karena sudah berkiprah di dunia sawit, di industri sawit. Nah 2018 resign, setelah selesai kontrak kita resign, lanjut di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan SDM. Training centernya sawit. juga. Nah karena memang ternyata kalau kita kita akan mengetahui setelah 3 sampai 5 tahun kita bekerja pasti kita akan wah passion kita di sini nih. Iya, iya betul. Nah, dari memang kita di sawit, tetapi yang lebih cocok sama gue pribadi lebih ke pengembangan SDM pada saat itu. Sektornya kan. Sektornya. Jadi kita seru kalau seandainya kita membuat silabus, membuat kurikulum khusus sawit yang memang kita bagaimana caranya generasi muda ini paham akan sawit dan mau bergerak di industri sawit. Kalau di tes MBTI ya, personalities nih ekstrovert abis nih pasti nih. 99% nih. Nah, sejak itu 2018 kita terceburlah di dunia pelatihan sampai dengan 2021. Nah, barulah kita memberanikan diri untuk mendirikan salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi khusus sawit. 2021 namanya Daya Guna Lestari gitu. Tapi sebelum itu ya Mas, ini kita spill dulu nih. Umur lu berapa sih waktu mendirikan? Ini sejauh ini gitu loh. Waktu itu berapa umur lu? Pada saat 2021 berarti 28 tahun, 29 tahun deh. 28 tahun udah berani guys. Karena memang kita awal mulanya kita udah tahu lah bagaimana caranya prospek ini bagus dan juga ya saya tentunya dengan partner saya. Ada di sini partner saya nih. Oh mau dada-dada enggak ya? Ada partner saya namanya Mas Danang. Nah dengan beliaulah kita awal mulai kita tercembur di dunia pendidikan karena kita suka mentrainer orang, gimana cara dia kita latih, kita suka dengan hal itu kayak bar kita suka. Kita latih disiplin dia udah selama 4 tahun lah kita berkaitan dengan pelatihan ini hingga akhirnya kita paham akan SKKNI, habis itu silabus yang berkaitan dengan sertifikasi profesi, LSP, ISPO dan jadi udah tahu apa yang harus di-share lagi ke orang banyak gitu. Dan itu sih kuncinya kita udah paham itu kita coba memberanikan diri 2021 untuk membuka salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi namanya Daya Guna Lestari gitu. Oke, itu apa yang dilatih di situ itu apa aja? Awal mulanya kita spesifiknya ke pekerja migran Indonesia. Oh, PMI. Yang pemanen yang ingin memanen dikirimkan ke Malaysia itu kan regulasinya pada saat itu wajib sertifikasi profesi. Jadi pemanen ini ada tuh skemanya, skema pelaksana pemanen contohnya gitu, pelaksana pemeliharaan. Nah inilah kita latih, habis kita latih kita sertifikasi, barulah dia bisa pergi. Nah awal dari situ, nah itu kita sempat 1 tahun berkecimpung di dunia itu. Nah lalu 2022 kita masih dalam pengembangan, jadi ya bukan berarti kita bangun PT ini langsung maju enggak. Kita banyak viral gitu enggak. Lihatnya enaknya doang ya Mas. Betul, kita banyak semua hal dari sisi material, dari sisi non material itu udah kita keluarkan hingga akhirnya 2023 kita bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan BDP. khusus untuk sebagai mitra pelaksana program pengembangan SDM PKS disebutnya. Dari situlah kita spesifik ke pelatihan petani gitu Bang Denny. Pelatihan petani sawit nih. Jadi petani kita 2023 kita sempat di Riau sama di Kaltim, 2024 di Sulawesi sama di Kaltim. Sampai dengan tahun ini kita baru aja pulang nih. Oh, baru balik. Baru balik kita 1 bulan kita ke Nunukan kemarin, habis itu ke Sumsel, ke Riau khusus untuk melatih petani sawit. Berapa lama itu? Itu biasanya kalau program itu paling lama 1 minggu Bang.
1 1 minggu. minggu. Tapi kemasan kita memang kemasan yang kualitas, kita berikan kualitas yang terbaik lah. Dari sisi silabus, modul, sampai ke trainernya. Jadi trainernya bukan kami-kami. Kami hanya fasilitator. Trainernya kami bekerja sama dengan beberapa asosiasi, memang yang dia sudah kita sertifikasikan sebagai instruktur dan lain-lain lah. Oh, gokil itu. Luas banget ya. Jadi karir di industri sawit ini sangat moncer. Moncer sekali lah. Siapa lagi tuh moncer Moncer ya ya. kan? Ini kayaknya nggak milenial ya moncer ya. Nah, disitulah kenapa ada Hai Sawit. Jadi ceritanya kan Daya Guna Lestari sudah 2023 baru. Jadi Hai Sawit ini sebenarnya Bang Denis dan Mbak Jennifer ini udah sejak 2013 Hai Sawit. Itu didirikan sama senior kita dulu di kampus. Didirikan itu Hai Sawit itu berdiri sebenarnya awal mulanya lebih menolong kepada para fresh graduate khusus di kampus sawit yang memang ingin tahu apa saja sih lowongan-lowongan di sawit. Apa aja sih kan kita kalau akses lowongan itu kan agak kurang lah. Infoloker. Infoloker. Nah, disitulah awalnya Hai Sawit bergerak di bidang loker-loker itu. 2023, jadi kami take over lah Hai Sawit ini. Kami take over, saya dengan Mas Danang. Habis itu 2024 masa pengembangan kita, jadi pengembangan kita ada event-event banyak Hai Sawit. Jadi slogannya pada saat itu media sawit masa kini. Jadi Hai Sawit, media sawit masa kini itu udah banyak banget yang tahu Hai Sawit itu. Jadi kita pas kita pegang Hai Sawit ini, wah kita lebih enak lagi geraknya. Jadi kita di pelatihan kita ada medianya di sebelah kanan adalah Hai Sawit ini. Yang bantu menyebarkan Iya, juga gitu tapi ya. tetap tujuannya adalah memsosialisasikan sawit baik. Gitu. Nah ini nih Mas, PR nih. Karena kan ya kita tahu lah sawit itu tuh Image-nya sawit agak kurang inilah. Kurang baik lah. Ya kurang baik. Tadi kan ada tagline-nya sawit baik nih. Nah itu ada nggak apa challenge? struggle-nya di mana sih gitu buat Tentunya ini challenging banget buat kita sih, khususnya di pelatihan dan media sawit. Jadi kenapa kita semangat dan kita sepakat untuk men-take over Hai Sawit itu bukan dari sisi wah ini supaya kita kembangin usaha kita, profit kita dapat sekian, bukan gitu. Awal mulai mindset kita adalah gimana caranya kita membantu mensosialisasikan sawit baik lewat media Hai Sawit. Tadi Bang Denis benar bilang, oh, sawit ini kan banyak yang menyerang, NGO dan lain sebagainya, itu kita tahu sekali. Dan kita juga mengikuti update itu. Nah, makanya kita banyak program di Hai Sawit. Salah satunya kita ada program Sawit Academy, kita ada program Bincang Sawit Milenial. Mungkin salah satu program Sawit Hustle ini, makanya saya senang banget pas kemarin Mbak Jennifer, ini kita ada Sawit Hustle. Wah, itu keren banget. gas. Kita malah senang banget ada program-program yang memang mempromosikan tentang industri sawit. Sampai akhirnya 2024 kita ada namanya workshop karir industri sawit Bang Denis. Kami buat program itu didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Targetnya kita justru ke provinsi yang non sawit, ke Bali, ke Belitung. Oke. Iya kita Ini ya ke Bekasi. lebih awam lagi. Iya lebih awam ke Bekasi, ke Malang. Orang nggak tahu sawit. Tapi kita di situ kita menghadirkan program workshop karir industri sawit itu. Pembicaranya adalah para GM yang masih aktif, para manajer yang masih aktif. Kita kasih tahu bahwasanya di sini ada loh karir yang memang dari sisi income lo gede, ya kan kalau itu kita tuh bahas, itu kan ya kita bukaan aja. Betul. Memang itu yang dicari gitu kan. Dari sisi industri ini berkelanjutan. Ya Betul, kalau kita ngomong berkelanjutan. industri sawit ini ya pasti berkelanjutan. Udah banyak ISPO, RSPO dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Jennifer sama Bang Denny sudah pernah tahu lah mengenai itu. Udah pernah dengar. Jadi intinya kembali lagi kalau dibilang struggle-nya ada, challenge itu struggle banget kita dalam menjalankan ini. Tetapi tentu kita mengingat tujuan utama kita untuk mengembangkan Hai Sawit ini adalah bagaimana caranya sawit ini dikenal baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimana sejak gue kalau salah kasih tahu nanti mungkin di-cut ya. Jadi sejak tahun 2014 atau 2013 industri sawit itu penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Dan kita tanpa kita pungkiri ya, dulu sempat rokok kan, sempat pertambangan. Nah, sekarang udah industri sawit khusus untuk penyumbang devisa negara terbesar ini. Dari situ aja udah kelihatan sebenarnya. Sebenarnya di bawah batu bara sih. Cuman untuk
komoditasnya yang paling Paling gede gede. emang sawit. Sawit, betul. Emang non debat. Aduh. Nah, debat itu. Kita 2025 kita rilis aplikasi Hai Sawit. Jadi Wah, ada aplikasi. ada, kita udah bergerak namanya platform digital sawit dalam genggaman. Jadi Hai Sawit ini udah di App Store, udah di Android juga. Di situ bukan hanya berita Bang Denis, Mbak Jennifer. Kita menyajikan di situ ada produk sawit. Jadi apa-apa aja produk berkaitan dengan pupuk, bibit, mekanisasi, alat berat dan lain sebagainya kita sajikan di situ. Ada loker sawit juga. Jadi konsepnya kita mau seperti kalau mau menghubungkan antara fresh graduate kampus-kampus sawit dengan perusahaan-perusahaan sawit. Jadi perusahaan sawit ini, para HR ini, dia masing-masing kita kasih akun di aplikasi Hai Sawit, yang dimana akun itu dia akan upload lowongan tiap harinya di aplikasi Hai Sawit. Dan para mahasiswa fresh graduate dia bisa langsung terhubung, bisa langsung lamar. Gitu ya. Dan itu kita nggak ada perantara, bukan berarti data-data yang dimasukkan oleh para pelamar itu kita olah lihat dulu, enggak. langsung Kita ya. menjaga nyampe semua inilah. Jadi Motivasinya. mereka lamar di aplikasi Hai Sawit dan mereka HRD ini langsung masuk ke dalam database mereka. Oh, ini atas nama bla 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 gitu. Tadi apa Mas nama aplikasinya? Hai Sawit. Hai Sawit. Hai Sawit, aplikasinya namanya Hai Sawit. Tertarik. Hai Sawit. Ada berapa usernya Mas kalau Saat ini ya, alhamdulillah saat ini sudah 13.000 pengguna kurang lebih. 13.000 pengguna. Target ada kayak CFD Depok. Ini menarik sih. Maksudnya kita kan terstereotip ya kalau anak muda itu tuh taunya sawit itu kebun gitu. Kebun, Sawit taunya minyak goreng. Sawit Bisa taunya jadi aplikasi. Iya, Bang. Bisa jadi pelatihan SDM. Iya, jadi emang industri ini tuh sangat banyak sekali menyerap tenaga kerja. Iya kan, betul banget Bang. Ya salah satunya contoh kemarin kan kita sempat ada berita itu yang mengenai job fair yang di Bekasi ini, Ya, yang sampai membludak. Yang sampai iya. lowongannya berapa yang datang Betul, berapa itu gitu kan. udah sampai 20.000 orang datang padahal lowongan cuma berapa ratus. Gimana atau nih berapa warga ribu. sini tanggapannya Nah, gimana? kalau kita memang Itu buka juga booth. nggak berani kita. Ya, nggak berani. Nah, jadi yang kita tahu kebutuhan tenaga kerja atau lowongan tenaga kerja di Indonesia memang saat ini dalam posisi middle lah. Bahwasanya banyak pengangguran juga saat ini, semakin banyak fresh graduate. Nah, tetapi yang harus kita sadari juga ternyata ada industri yang memang sampai dengan saat ini masih banyak butuh tenaga kerja. Salah satu industri sawit. Tapi orang nggak tahu gitu ya. Orang ini jarang ada yang tahu, Mbak. Makanya kita kenapa sampai dengan saat ini kita tegas dan kita melayangkan bahwasanya ini adalah industri sawit dengan program-program kita. Makanya pas kemarin Mbak Jennifer Sawit Hustle ini salah satu program yang baik banget untuk yang mempromosikan di sini tuh ada karir sawit loh. Gitu. Nah, itu juga itu kita sudah jalan-jalankan juga gitu Bang Denny. Jadi udah kita semarakan juga sejak tahun lalu, kita ada workshop karir udah dan lain-lain, kita bilang ada sawit akademi, kita ke kampus non sawit. Bahwasanya kita kasih tahu ini ada industri sawit di mana ada dibutuhkan juga seorang guru, seorang kepala sekolah, habis itu yang memang di bidang admin, KTU dan lain sebagainya. Jadi bukan cuman industri itu bukan cuman yang kerja di lapangan, bukan cuman sebagai asisten kebun. Iya. Tapi ada juga supporting yang di industri itu yang memang dia dibutuhkan gitu. Siap-siap abis ini aplikasi Hai Sawit banyak. Usernya makin banyak yang lokernya nih. Mudah-mudahan. Makanya salah satu kita dari Hai Sawit ada juga namanya program POCE. Palm Oil Career Expo. Itu baru kita adain tahun 2024, itu di bulan Oktober di Medan. Itu target kita cuma 1.000 Bang Denis. 1.000. Kita POCE itu adalah job fair khusus sawit. Kita lakukan di Medan. Jadi kita kerjasama dengan puluhan perusahaan swasta yang bergerak di bidang sawit tentunya. Nah, kita pertemukan ya, kita buat job fair seperti itu. Target kita 1.000 di Medan, yang datangnya itu hingga 3.000 sampai dengan 4.000 pelamar. Jadi kita mudah-mudahan kita juga insya Allah akan di bulan Oktober ini akan mengadakan lagi di 2025, berarti POCE yang kedua. Di Medan juga? Di Medan juga. Kenapa milihnya Medan? Kenapa Medan? Karena salah satu penyumbang SDM terbanyak di industri sawit adalah Medan. Yang kita tahu kalau kita nih, Mbak Jennifer mungkin kalau sempat main-main atau Bang Denis ke perusahaan sawit,
nggak mungkin nggak ada orang Medan, apalagi di lapangan yang jadi asisten itu Betul. pasti orang Medan itu. Kayak mana itu? Ya, udah pasti gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa Medan memang salah satu source terbanyak khusus di SDM industri sawit adalah Medan. Teman-teman yang khususnya yang kaum muda jangan takut di industri sawit gara-gara jauh ke pelosok dan lain sebagainya, karena apa di sana sudah mulai banyak mengenai digitalisasi sawit, apalagi kalau berbicara sinyal dan lain sebagainya. Mungkin masih ada beberapa yang tidak kena sinyal, tapi sekarang tuh udah nyari semuanya tuh udah aksesnya terjangkau Pokoknya semua. sekarang juga apa pakai drone lihat Betul, pakai kebun. drone. Apa? Nah, itu drone juga Overhead aja sih gitu. salah satu yang tadi bilang drone itu salah satu yang dibutuhkan saat ini sawit ya pilot-pilot drone itu. Iya, jarang kan itu Iya, harus ada jarang. Itu sertifikasinya peluang juga kan. betul. Iya. Nah, jadi Siapa? teman-teman semua banyak akan peluang. Jadi bukan cuman wah kalau kita kerja di sawit harus jurusan pertanian, ya enggak gitu. Ya. Jurusan IT justru kan banyak dibutuhkan. Nah, coba kita tanya ya. Jurusan apa coba, Bang Denis? Ini seni rupa. Seni rupa ya. Berarti jadi guru di sini. Jadi guru seni rupa. Bang Goma sendiri berarti kan tadi IT ya, kalau misalnya Kalau SMA-nya IT, cuman kalau Cuman pas kuliahnya memang pabrik kuliah sawit. Oke, tadi kan udah ngomongin ya banyak banget karirnya gimana, apa segala macem. Cuman biar kita bisa sustain di karir ini, di industri sawit ini, skill apa yang kita perluin gitu Bang? Sebenarnya kalau skill kita bicara skill ini kan ada technical skill, ada soft skill kan. Yes. Nah kalau technical skill, gue rasa sih Mbak, setiap orang yang ingin belajar sawit itu pasti bisa. Kalau kita bicara technical skill ya, mau bagaimanapun backgroundnya. Tapi yang paling penting adalah di sini soft skillnya Mbak, kalau di industri sawit. Apalagi khususnya di lapangan Bang Denis. Yang dia memang bekerja untuk mengelola SDM, mengelola pemanen, mengelola mandor. Jadi Nggak gampang nggak tuh ya. gampang itu. Jadi bagaimana kita cara komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dan benar kepada bawahan kita. Kita kalau asisten afdeling itu bangun jam 4 pagi itu udah apel. Masih pada ngantuk. Tiba-tiba kalau di situ kita langsung marah-marah, langsung seperti apa kan nggak diterima. Apaan sih gitu Iya, ya? sedangkan Ngegas. targetnya adalah gimana caranya produksinya sekian ton di hari ini gitu. Jadi skill yang benar-benar dibutuhkan adalah ya dari sisi soft skillnya itu sebenarnya dan mental sebenarnya. Kalau mental, biar Mental health. biar nggak kena mental gitu. betul. Biar nggak baper. Jadi banyak banget masih ada di luar sana yang memang mereka-mereka ini yang baru lulus kaget dengan dunia sawit. Karena apa ya? Karena wah dia ditempatkan di pelosok, ditempatkan di sini. Karena itu sebenarnya itu proses. Jadi kayak gue dulu pernah juga tidur di tempat mandor, tempat pemanen pernah juga pada saat itu. Tapi itu adalah proses untuk kita jalani lu, nggak semuanya kita langsung tiba-tiba kita industri sawit langsung jadi Gitu kan. manajer gitu. Jadi memang dari awal dulu, tapi seawal-awalnya fresh graduate itu pasti sebagai MT atau MT mandor 1 atau seperti apa yang memang didedikasikan ke depannya akan menjadi seorang pemimpin di perusahaan itu gitu. Jadi itu ya sebenarnya soft skill, mental itu wajib yang benar-benar harus diingat. Kalau kita bicara technical skill tadi itu pasti bisa dilatih. Nah satu lagi juga yang menjadi hal yang menarik di sawit adalah penghasilan. Gokil. Ini dia nih spill. Suka nih gue nih kalau kayak gini. Ini sebenarnya ditunggu-tunggu kan sama kalian. Jadi income di industri sawit itu dia selevel kita dari awal dulu ya. Kalau kita fresh graduate kita masuk MT itu mungkin masih mengikuti UMR di wilayah tersebut. MT itu kan ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun. Nah setelah definitif dia gajinya disesuaikan dengan jabatan asisten. Asisten itu ranknya di antara 8 sampai dengan 13 jutaan. Satu bulannya itu rank asisten. Di atas asisten ada askep. Askep itu ranknya di antara 15 sampai 25 sampai 30 tergantung wilayah kerja. Askep itu asisten kebun. Asisten kebun, asisten kepala. Asisten Kalau di pabrik itu asisten kepala, kalau di kebun asisten kebun, ada juga sebutnya kepala kebun juga ada. Tapi dia bertanggung jawab untuk memimpin beberapa afdeling, memimpin beberapa asisten. Nah, di atas askep kabun itu ada namanya manajer. Manajer itu ada estate manager, mill manager, KTU sebenarnya manajer administrasi itu masuknya juga sama. Itu rank gajinya itu sekitar 30 sampai dengan 40 jutaan lah kalau manajer. Tapi itu kalau manajer itu dia biasanya udah ada
fasilitasnya udah lengkap, ada supir juga, udah dapet lah ya dapat privilege-nya. fasilitas mobil, double cabin kan gitu kalau di kebun itu. Iya, bener. Kalau asisten aja udah dapat fasilitas motor, kalau asisten motor-motor yang struggle untuk di kebun. Motor trail ya? Iya, bukan motor motor apa ini? Wah. Sebut merek lagi nanti nih. Ini aja. Bukan motor metik. Iya. Bukan motor metik ya, motor Nah, trail. kalau GM ini lebih mantap lagi. Dia ranknya antara 50 sampai dengan 90 juta. Itu yang kita tahu ya. Aduh, GM General kapan ya? Manager. sampai GM. Oke. Baru di atasnya itu ada VP, ada direktur. Nah, itu levelnya udah 3 digit lah. Gokil. Ini nih satu fakta menarik yang orang banyak belum tahu, apalagi anak-anak muda. Secara umum ya, kita kalau kami saya dengan tim semua kita selalu menyebutkan sawit itu baik. Itu generalnya, sawit itu baik itu dalam segala hal. Jadi kalau kita berbicara mengenai tenaga kerja, ini salah satu penyumbang tenaga kerja terbanyak juga. Banyak. Devisa juga sama. Habis itu kalau kita berbicara berkelanjutan, sustainable, kita juga sustainable juga. Habis itu kalau kita berbicara mengenai income, tadi udah jelas. Bahwasanya ini kita bisa ditandingin ya valid. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapinya para generasi milenial, para generasi Gen Z, apalagi yang memang sekarang ini sudah masuk di dunia AI, ya kan? Ada AI di mana-mana, masalah IT dan lain sebagainya. Sawit itu juga tak kalah maju juga. Jadi sawit itu juga sama, IT, digitalisasi, mekanisasi itu udah, bahkan sekarang udah ada teman-teman semua panen itu menggunakan remote. Jadi dia panen itu dia bukan dia dodos atau egrek lagi. Satu-satu enggak. Dia tuh pakai remote. Jadi remote itu dia satu mesin ini bisa mengerjakan 3 pekerjaan. Yang dimana dia bisa manen, bisa masukkan ke dalam lorinya, bisa jalan ke dalam ke lorong TPH-nya untuk menaruh TBS-nya itu. Yang tadinya sawit itu masih pakai. Nah, ini kan kebutuhan kalau untuk kita berbicara digitalisasi, mekanisasi, otomatis teman-teman Gen Z inilah yang paling paham. Saya yakin karena ada beberapa perbedaan antara per generasi ya. Iya, betul. Kalau ada baby boomers seperti apa, milenial seperti apa, Gen Z seperti apa. Tapi kelebihan dari Gen Z adalah kalau untuk kita berbicara teknologi, IT itu pasti lebih maju dibandingin yang generasi sebelumnya. Betul. Kalau gua kan masuknya milenial, Mbak. Milenial awal lah ya. Iya, milenial awal lah. Masih Gen Z banget Gen Z ini dikit bahasanya. lah, Dari dikit. ini kalau Nah. ini nggak tahu yang. Milenium. Jadi opininya sawit ini baik teman-teman semua. Jadi jangan pernah terpengaruh bahwasanya sawit ini merusak dan lain sebagainya, jangan. Kita bawa sadari sekarang India, China udah mulai mau menanam sawit. Itu berarti kalau kita bisa lihat di situ, berarti ini salah satu anugerah yang memang tidak dimiliki negara lain. Makanya ada salah satu lembaga IPOS ya kan saya sebut ya, atau lembaga lainnya lah, sawit itu adalah anugerah, itu benar. Benar ya? Betul. Bikin Benar. buku kan waktu itu ya. Betul, sawit itu adalah anugerah karena memang kalau tidak ada sawit mungkin kita tidak tahu seperti apa. Jadi banyak yang terbantu di dunia sawit, banyak yang dari hal kerjaan dan lain sebagainya sampai dengan sekarang ada juga yang hidupnya itu di sawit. Kalau kita berbicara di sini di Bekasi, tapi kalau kita ke Sumatera yang memang dia hidupnya di sawit itu ada juga. Kita pernah ke Sulawesi yang memang ya kalau nggak ada sawit dia nggak bisa makan gitu. Dia harus manen, harus seperti apa, harus merawat sawitnya, harus dapat ton per hektarnya. Nah itu banyak banget. Otomatis sawit ini salah satu anugerah yang memang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua gitu. Nah itu tuh bukunya dibeli. Oh bisa ya? Beli Ada di sini. bukunya. Ada bukunya. Ada bukunya tadi dari IPOS. Ya, IPOS yang buat. Anugerah yang perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan, betul. Keren itu berat. Itu kalimatnya berat banget itu. Tapi nusuk. Iya, karena itu kalimatnya kayak ini kita sebagai manusia heart to heart. Anugerah yang perlu diperjuangkan. Jadi kita harus sawit ini harus kita rawat dengan penuh kasih sayang. Iya, ada juga kan pernah bilang kalau kita salah dengan sawit, jangan salahin sawitnya. Gitu kan kita Udah kayak bener punya juga anak itu. sendiri gitu ya. Betul. Semua tuh Sawit itu nggak salah sebenarnya. Yang salah itu pengelolanya. Nah, gitu. Nah itu closing statement gitu ya. Gue nggak berani pengelolanya siapa. Gak usah dilanjutin. Closing. Closing aja lah. Waduh, ya udah closing. Cepat aja. Ya, closing lah. Ya jangan gua. Udah lu closing aja. Oke, guys. Kurang lebih kayak gitu ya obrolan seru bareng Bang Gema.
Semoga bisa dapat insight baru lah ya, informasi baru gitu, apalagi kita yang anak muda. Dan makasih Bang Gema buat Sama-sama. waktunya. Kita juga masih belajar semua lah, Mbak. Semua lah sama-sama belajar. Anyway, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Karena di podcast ini kalian bakal selalu up to date gitu. Bakal tahu tentang peluang karir di industri sawit. Karena masa depan sawit tetap butuh anak muda. And maybe it needs you. Bye-bye. Keep hustling guys.